penghargaan yang setingginya kepada Camat Ambung Tengah yang pada hari ini telah berhasil mempelopori kegiatan sosialisasi terkait K3 di lingkup kantor Kecamatan Ambung Tengah. Mudah-mudahan kegiatan serupa pada akhirnya nanti akan diikuti oleh instansi-instansi pemerintah lain, baik itu level kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa-desa yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Mengingat begitu pentingnya ya, K3 ini menjadi perhatian kita semua. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi, bersemangat terus, mudah-mudahan ini menjadi pilot project bagi kantor-kantor instansi pemerintah yang lainnya. Dan Bapak Ibu, sebelum saya menutup sambutan Bupati Lampung Utara, izinkan saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi on job training, implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada ASN, non-ASN dan pengguna layanan pada kantor Kecamatan Ambung Tengah secara resmi saya nyatakan dibuka. Camat Ambung Tengah Haji Kasim SE/MM gelar pelatihan on-job training K3 untuk tingkatkan keselamatan kerja. Lampung Utara, Camat Ambung Tengah Haji Kasim SE/MM menginisiasi pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang diikuti oleh seluruh ASN, non-ASN, dan pengguna layanan di wilayahnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya K3 dalam lingkungan kerja. Pelatihan yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 ini mencakup materi tentang materi pelatihan keselamatan kerja, misalnya penggunaan alat pelindung diri, penanganan kecelakaan kerja. Kegiatan on-job training di Aula Kecamatan Ambung Tengah ini dibuka oleh penjabat Bupati Lampung Utara Dr. Randes Aswarodi, diwakili Kepala Dinas Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja Tien Rostina Pramudiani SHMM, sekaligus membuka acara ini. Camat Ambung Tengah Haji Kasim SE/MM dalam sambutannya mengatakan, dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, Camat Ambung Tengah Haji Kasim SE/MM menggelar pelatihan K3 secara intensif. Kegiatan yang melibatkan seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Ambung Tengah ini dengan menghadirkan narasumber ahli dari Bandar Lampung Zainul Karoman. Materi pelatihan yang disampaikan meliputi materi pelatihan secara detail, misalnya yakni analisis risiko, standar operasional prosedur K3, dan penanganan bahan berbahaya. Selain itu, peserta juga diajak untuk melihat cara melakukan simulasi penanganan kecelakaan kerja. Pelatihan K3 ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya keselamatan kerja. Dengan pengetahuan yang cukup kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, jelasnya Camat Haji Kasim SE/MM. Dalam sambutannya, narasumber dari Provinsi Lampung Zainul Karoman menyampaikan, memandang pelatihan K3 sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan kerja, meningkatkan kualitas hidup pekerja, dan pada akhirnya meningkatkan pelayanan publik. Kegiatan ini diisi juga dari Dinas Kesehatan diwakili Puskesmas Subik dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Lampung Utara, bahwa pelatihan ini sangat penting dan bermanfaat buat kita semua dalam menjalankan kerja dengan menjaga keselamatan diri serta ambil manfaat dari pelatihan ini, pungkasnya. Dari Media Sumatera News TV, mengabarkan. Ahli bidang keselamatan kerja, nanti beliau yang akan menyampaikan bagaimana keselamatan kerja. Harapan saya di Ambung Tengah ini kita sudah mempunyai standar SOP tentang keselamatan kerja, kesehatan kita yang ada di Ambung Tengah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini saya akan sampaikan sambutan dari Ambung Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asfil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami banggakan, PJ Bupati Lampung Utara, dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Ibu Tino Sinapra Serjana Hukum,
yang kami hormati dan kami banggakan Kod Zainul Karoman SIP MM MAT selaku narasumber K3 Bisa Suara Provinsi Lampung. Yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Utara yang dalam hal ini wakil Bapak Tidi. Yang saya hormati Forkopimsap Lampung Tengah, Kapolsek Lampung Tengah, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Lampung Tengah, Ibu Yeni beserta Dr. Ayu beserta rekan-rekan. Yang saya hormati Koordinator Wilayah TPP Ibu Elviana SE. Yang saya hormati Kepala Desa Sekecamuk Lampung Tengah beserta perwakilan RT. Yang saya hormati aparat kecamatan, para kasih, para kasubat, unsur pelaksana, insan pers serta hari undangan yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih beri kesehatan kekuatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di aula kantor kecamatan ini dalam rangka sosialisasi untuk training implementasi keselamatan kerja pada ASN, non-ASN dan pengguna layanan pada kantor kecamatan Lampung Tengah. Salawat dan salam kami kita curahkan penjunjung kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW pada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan di hari yaumil akhir nanti kita semua akan mendapatkan syafaat dari Beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin saya hormati, perkenankanlah saya atas nama penuntah dan masyarakat Kecamatan Lampung Tengah mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu tim yang mewakili Bapak Bupati yang telah berkenan meluangkan waktu guna menghadiri acara sosialisasi on job training implementasi keselamatan kerja pada ASN dan ASN dan pengguna layanan pada kantor Kecamatan Lampung Tengah beserta Kod Zainul Karoman SIP MM MAP selaku narasumber K3 Bisa Suara Provinsi Lampung beserta seluruh hadirin undangan. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, perkenankan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Pantun ya. Mohon maaf rekan-rekan tadi tidak saya sebutkan satu persatu rekan-rekan saya, seangkatan saya, angkatan PKA, angkatan 5, mohon maaf tadi tidak saya sebutkan. Berlari cepat mengejar waktu, terlambat sudah tertinggal kereta. Pendidikan itu harus nomor 1 untuk kemajuan pembangunan di Lampung Tengah. Kenapa saya harus bantu pakai nomor 1? Karena kemajuan itu harus ditentukan dari pendidikan juga. Kalau pendidikan itu kita nomor 2 kan, maka pembangunan tidak akan segera berjalan. Maka pendidikan itu harus nomor 1, Pak Coach, yang harus kita utamakan. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Bapak PJ Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kadis Koperasi, Ibu Tin Rostina Pramudiani SHMM. Yang terhormat narasumber dari Bandar Lampung Bapak Zainul Karoman SIP MMMAP. Yang terhormat Bapak Camat Lampung Tengah, Bapak Haji Kasim SEMM beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Ketua BPJS Ketenagakerjaan atau dalam hal ini diwakili oleh Pak Didi. Yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Serta yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa seluruh Kecamatan Lampung Tengah beserta jajaran. Pertama-tama, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan oleh Pak Camat untuk menyampaikan materi, sedikit materi sharing dalam acara OJT implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada ASN, non-ASN dan pengguna layanan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaatnya kita terima di yaumil akhir. Sekarang ini vape ya, itu juga mencemari lingkungan. Itu bahaya nggak di lingkungan kerja? Bahaya ya, merokok ya itu berbahaya. Makanya saya nggak tahu di kecamatan ada tulisan no smoking area Pak. Ya biasanya
rumah sakit, perkantoran, sekolah, itu harus ada tempat merokok khusus. Karena nggak boleh di dalam ruangan itu, apalagi ruangan ber-AC, itu merokok. Terus saya nggak rokok konvensional, saya rokok vape, saya rokok elektrik, sama aja. Nah, kalau mungkin bapak-bapak sekarang sudah bisa ya lihat-lihat Google gitu ya, atau TikTok ya, viral bahwa oh enggak nih, kami yang vapor gitu, kami yang vape ini paru-parunya bersih, itu bohong, itu hoax. Bapak Coach untuk ketiga, Bapak Jainul Karoman, selamat siang Pak. Yang kami hormati juga Forko Pincang, Pak Dan Ramil, Abu Tengah, selamat siang Pak. Kemudian ada Pak Kapolsek, Abu Tengah, terima kasih, selamat siang Pak. Yang kami hormati juga Ibu Kepala Puskesmas, selamat siang Ibu. Bapak Ibu Kepala Desa dan peserta on-job training. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didi Purnama Pak. Mungkin sebelumnya juga ada yang kenal saya. Saya petugas dari BPJS Ketenagakerjaan Lampung Utara. Akan berbicara atau mengupas sedikit tentang BPJS Ketenagakerjaan. Karena berbicara tenaga kerja itu berbicara K3. Berbicara K3 ada perlindungan bagi para pekerja. Ya. Kopi Kak. Bapak Ibu tadi kalau Ibu Dr. Ayu tadi bilang handphone itu mempengaruhi irama jantung, artinya bisa ada reaksi di sini. Jadi kalau ditaruh di sini irama jantungnya berubah, Pak Bu. Itu benar Pak. Jadi saya juga merasakannya. Kalau normal itu kan detak jantung kan duduk, duduk. Nah ini kalau sosialisasi saya sering taruh di sini Pak Bu. Jadi irama jantung saya detak, duduk. Jadi memang saya selalu melakukan sosialisasi itu agak deg-degan. Ya, BPJS Ketenagakerjaan izin Ibu next slide-nya. Jadi kalau berbicara asal usul, BPJS Ketenagakerjaan itu adalah badan hukum publik yang mulai berubah menjadi badan hukum publik itu tahun 2013. Kalau dulu itu namanya Jamsostek. Jamsostek ya Bapak Ibu, dan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada juga BPJS Kesehatan, dulu namanya Askes, berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, instansi ini berbeda Bapak Ibu. Tugas fungsi wewenangnya berbeda, programnya berbeda. Nah, kalau BPJS Kesehatan tentu Bapak Ibu mungkin lebih banyak tahu tentang kita berobat karena sakit, batuk pilek, sakit bawaan. Nah, kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Apa itu BPJS Ketenagakerjaan? Nah, ini yang akan saya jelaskan secara singkatnya. Ini Bu. Lanjut. Nah, ini. Kalau dasar hukumnya tentu sudah banyak Bapak Ibu dasar hukumnya dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, kemudian Instruksi Presiden. Nah, kalau segmen BPJS Ketenagakerjaan itu ada dua Bapak Ibu. Ada segmen penerima upah, ada segmen bukan penerima upah. Nah, segmen penerima upah ini adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja. Ada pemberi kerjanya, ada upah bulanannya. Contoh, pekerja kantoran, pekerja di bank, aparatur desa, non ASN dan ST. Nah, ini adalah segmen penerima upah. Kemudian ada segmen bukan penerima upah. Segmen bukan penerima upah ini adalah pekerja mandiri yang dia bekerja sendiri untuk dirinya sendiri. Nah, contohnya adalah petani, nelayan, tukang ojek, petani pekebun. Nah, itu pekerja mandiri Bapak Ibu. Ini segmen yang dibedakan programnya, tapi manfaatnya sama. Beda di perhitungan iurannya. Nah, maksud kita ke program BPJS Ketenagakerjaan ini ada 5. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi tenaga kerja itu dilindungi oleh 5 program. Namun ada beberapa instansi, badan hukum atau pemberi kerja yang tidak wajib mengikuti semua programnya. Nah, yang wajib untuk mikro atau kecil atau non ASN itu wajib terdaftar di 2 program, jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Jadi jaminan kecelakaan kerja yang pertama
Jaminan kecelakaan kerja itu apa? Manfaatnya apa? Fungsinya apa? Jadi Bapak Ibu, jaminan kecelakaan kerja ini melindungi Bapak Ibu yang bekerja dari resiko kerja. Resiko kerja adalah resiko yang dihadapi pada saat bekerja, termasuk berangkat dari rumah menuju tempat kerja, di tempat kerja, pulang lagi ke rumah, terjadi resiko kecelakaan, itu namanya kecelakaan kerja. Berangkat dinas, itu terjadi insiden, itu kecelakaan kerja. Misalnya ada perintah khusus dari Pak Camat untuk ke desa, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, terjadi kecelakaan, itu namanya kecelakaan kerja. On the job training ketiga di wilayah kerja Kecamatan Abung Tengah sudah selesai, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh seluruh kepala desa dan ada juga yang dari Bida dan puskesmas setempat, dan para peserta memberikan respon positif terkait penting dan perlunya keselamatan dan kesehatan kerja. Insya Allah apa yang telah disampaikan ini dapat ditindaklanjuti pada kantor desa masing-masing. Demikian ya. Untuk Pak Camat sendiri ada tanggapan kita Pak Camat? Ya, terima kasih. Pada hari ini kita telah melaksanakan komite training di Kecamatan Tengah dalam arti guna meningkatkan keselamatan kerja di lingkungan pemerintah. Harapan kita ke depan semoga bisa terlaksana juga di tingkat desa-desa yang ada dalam Kecamatan Tengah. Untuk BPJS sendiri ada tambahan? Kalau untuk dari BPJS sendiri tentu mengapresiasi kegiatan positif ini, sehingga bagi pekerja di lingkungan kecamatan, desa ataupun masyarakat sekitar itu meningkatkan keselamatan kerjanya, sehingga untuk bagi para pekerja itu bisa kerja keras bebas cemas.